Jadi di kantor itu sempat ada yang ngasih tahu kalau di situ emang ada penunggunya, dan penunggunya itu wanita. Karena emang di orang umum itu kan dia suka setiap malam Jumat sama hari Jumatnya suka ngasih sesajen. Aku ngerasain baru itu tuh, ngerasain panas kesini sampai merinding, tapi aku biarin. Pas udah selesai azan asar, dia ketawa kencang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bala cerita di luar nalar. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini gua kedatangan bintang tamu yang beberapa waktu lalu sempat komunikasi lewat Instagram kita. Dia ingin menceritakan pengalaman mistisnya semasa dia bekerja ya. Iya. Semasa dia bekerja, ada pengalaman mistis yang mungkin tidak bisa dilupain sampai sekarang ya. Mungkin kisi-kisi dulu ya Kak, cerita tentang apa? Sedikit mungkin. Kejadian mistis di kantor. Di kantor ya? Iya. Makhluk atau? Iya, makhluk astral. Masuk. Boleh. Sebelum lanjut ke cerita, langkah baiknya dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel kita makin berkembang. Lanjut ke cerita, silakan. Aja saya manggilnya. Iya. Jadi di kantor itu sebenarnya pas masuk itu awal tahun 2019 ya. Dan itu belum ada kejadian yang misal di luar nalar gitu. Tapi setelah beberapa bulan dirasain ada suatu ruangan kan yang biasa di pakai meeting gitu kan. Terus ternyata dari beberapa yang udah bekerja di situ sempat ada yang ngasih tahu kalau di situ emang ada penunggunya, dan penunggunya itu wanita. Sempat nggak percaya, cuman sebelumnya juga emang nggak ada buat ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Gak ada kejadian. Iya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian ternyata dirasain emang bener ada gitu. Entah itu dari dia kayak ngeliatin kita atau sampai bahkan kayak ngeganggu dan terus muncul gitu kan. Nah, dari kejadian itu sering maksudnya mungkin nggak ada gitu kan. Belum percaya. Belum percaya semenjak ngindar belum percaya itu. Nah, semakin kesini dia tuh makin nunjukin kalau dia tuh sebenarnya ada loh gitu. Nah, terus di ruangan itu kan ada admin saya sama teman saya berdua kan, dan teman saya juga nggak percaya kalau itu tuh nggak ada gitu. Ada suatu hari pas hari Jumat itu. Hari Jumat posisinya teman saya tuh cuti kan. Saya sendirian, dan di kantor tuh emang bos lagi dinas luar. Saya benar-benar sendirian, dan itu tuh di kantor nggak ada siapa-siapa. Paling orang produksi ya kalau mau ngambil ATK atau gimana, dan itu pun nggak lama. Saya istirahat
pesen makan kan nggak keluar di kantor. Nah terus jam sekitar sebelum azan zuhur itu dia kayak terus ngeganggu. Ngeganggu tuh kayak di ruangan itu kan ada gordengnya. Nah dia tuh kayak mainin. Iya. Itu posisi siang berarti ya? Siang itu. Aduh ini saya sampai merinding. Sama saya juga. Itu dia tuh beberapa kali mainin. Saya lihat dia maksudnya nggak munculin, cuman si itunya tuh gerak sendiri. Ya terus ya udah saya abaikan kan, saya masih terus fokus input data, dan itu tuh makin kedua ketiga itu tuh makin kenceng dan sampai ada yang manggil suara bisikan gitu. Iya gitu, beneran itu saya rasain. Saya yang pertama suara bisikan April gitu, itu saya sempat nengok dan itu tuh saya ngerasain itu tuh ada ini kepala yang muncul di gini. Dia tuh nengok, aku tuh ngerasa dia tuh nengok, tapi pas dia tuh emang dia gini terus langsung gini April gitu kan, kedua kali, dan ketiga kalinya tuh emang beneran aku ngelihat itu tuh ada hitam kepala doang, ada wujudnya. Iya, dia tuh sekilas gini. Nah dari situ aku langsung berdiri dari kursi, langsung nggak lari, cuman kayak aduh kaget gitu kan. Kaget tapi coba nahan, ngeredain diri sendiri kan karena emang nggak ada siapa-siapa. Nah terus coba ke kamar mandi karena emang lewatin juga kan si ruangannya. Ke kamar mandi, oke, aman. Terus lanjut lagi kerja. Karena hari Jumat jam 11.30 tuh udah istirahat kan. Terus makan biasa, dia nggak ganggu lagi. Mungkin karena emang pas azan juga, kalau pas azan aku merasa dia nggak ada pergi dari ruangan itu. Nah terus lanjut kerja jam 1, jam 2, jam 3 pas azan asar itu dia tuh ada lagi ngeganggu. Ngeganggunya itu beda, tapi si wanita itu sama. Wanita itu yang makhluk yang tadi. Iya, makhluk yang tadi yang di ruangan itu. Dia ngeganggunya posisinya pindah, nggak di ruangan itu tapi ke kamar mandi. Dan di kamar mandi itu dia kayak seolah mau narik. Aku rasanya energi aku mau ditarik ya, cuman aku tuh kayak ngerasa di dalam diri aku tuh kayak gak bisa gitu, nolak gitu. Iya. Nah di situ tuh kayak mantau banget, aku tuh ngerasa dia tuh melihat banget karena posisinya si kamar mandi di belakang. Aku gini, ini komputer, mejanya begini. Terus aku ngerasa mantau tapi nggak peduliin gitu. Cuman di sini tuh udah ngerasa panas di kepala sama ini belakang. Iya, punggung sama ke agak bawah itu tuh ngerasa panas. Aku ngerasain baru itu tuh, ngerasain panas sampai kesini sampai merinding. Tapi aku biarin. Pas udah selesai azan asar, dia ketawa kencang. Gitu. Bener. Kayak ketawa gitu, kayak ngetawain aku, kataku. Maksudnya apa sih ngetawain? Aku sampai gitu. Dia ketawa lagi. Gitu. Ketawanya. Terus habis itu, aku karena nggak tahan kan, aku berdiri langsung lari ke ruang keluar karena emang deket pintunya. Ya mungkin sama nih seperti ini, langsung, cuman nggak lari jauh di depan pintu. Aku coba redain dulu. Pas aku masuk lagi tuh kondisinya udah agak dingin si ruangan
karena tadi panas kan, dia mungkin kayak mau nunjukin dia tuh kayak pengen nunjukin dia tuh ada dan minta ditemenin gitu. Nah setelah itu nggak ada sampai pulang 5:30, udah kondusif lagi suasananya, nggak ada. Cuman karena emang di orang umum itu kan dia suka setiap malam Jumat sama hari Jumatnya suka ngasih sesajen, ada suatu tempatnya sesajen. Di area kantor tuh ada? Iya, bukan kantor tapi di luar, di lingkungan ada area sesajennya, itu segala macam buah-buahan sama bunga. Iya, itu wajib setiap malam Jumat sama hari Jumat. Kalau hari Jumat biasanya dicek udah pada layu kan ya, padahal malamnya itu malam Kamis malam Jumat tuh baru ditaro. Ya mungkin nggak tahu siapa ya gitu, dia kayak ngisep sarinya aja sih. Sempet nanya nggak itu untuk apa gitu? Enggak sih, nggak pernah nanya, cuman emang udah tahu kalau itu tuh emang wajib, karena kita pabriknya itu produksi ya, jadi molding gitu pada gede kan, terus ada mesin-mesin, biasanya ada kejadian yang kepotong tangannya gitu kan. Iya, insiden yang kayak gitu. Terus itu tuh dari kejadian yang sehari itu berkelanjutan aku rasain tuh berkelanjutan. Dia tuh semakin nunjukin bahwa dia tuh ada. Yang aku rasain dari awal itu cuman di ruangan itu si cewek itu satu. Nah makin kesini makin berdatangan, aku semakin kayak dari situ tuh kayak aku tuh ngebuka mata batinku sendiri gitu. Terus semakin ngerasain yang kayak gitu, semakin bisa melihat, semakin tahu apa yang dia mau gitu kan. Nah ada kejadian lagi pas bareng teman, posisinya berdua sama, itu posisi nggak ada orang, bos-bos tuh nggak ada lagi pada bisnis luar. Temenku tuh ngerasa dia tuh ada yang manggil kan. Nah dia Malik nanya ke aku, April manggil? Kataku, enggak, aku enggak manggil, aku enggak ngomong dari tadi. Oh mungkin salah dengar, kata temanku gitu. Iya mungkin salah dengar, aku enggak ngomong kok dari tadi. Terus kita lanjut lagi kerja, fokus masing-masing ke data masing-masing kan. Terus di situ jeda 25 menit dia kayak semakin kayak aura panas negatifnya tuh, dia tuh kayak makin dekat karena posisinya tuh sering nampakinnya tuh di antara ruangan itu sama kamar mandi. Nah terus temanku ngerasain juga, kok ngerasa aneh ya katanya. Ngerasain gak sih? Padahal aku tuh emang dari tadi tuh pas dia ngomong April manggil gitu, itu tuh udah ngerasa di sini tuh aku udah panas, oh dia ada. Aku ngerasa gitu, oh dia ada. Cuman aku tuh kayak nenangin gitu kan, nenangin temanku. Meskipun emang dia tuh istilahnya lebih tua dari aku lah ya. Nah, terus dari situ dia muncul lagi ketawa kenceng, dan yang denger itu cuman aku doang. Iya, temenku tuh nggak denger sama sekali, dan aku nimpas kan, maksudnya ya mungkin aku juga salah dengar, aku nggak ngomong. Itu ke satu, dan yang keduanya tuh kenceng ketawa lagi gitu kan. Terus aku langsung merinding juga kan, di sini tuh udah bener-bener panas, di sini di kepala aku panas. Terus aku langsung lari. Apa kenapa? Itu ada yang ketawa, dia ikutan lari kan. Yang bener, ayo kita minta tolong ke siapa? Bingung dong, karena posisinya itu emang jam kerja, nggak ada orang kan, masing-masing sibuk. Apalagi yang produksi nggak bisa keluar kan, nggak bisa keluar area produksi. Nah di situ ya udah coba kita baca ayat kursi atau istighfar deh gitu.
Terus ya udah kita masuk lagi dengan pelan-pelan, kita terus baca sholawat atau gimana kan. Temanku sampai baca terus ayat kursi. Sampai ada orang umum yang lebih lama di situ. Katanya dia juga mungkin paham karena sering ya ngasih tahu, dia nggak apa-apa, dia nggak ganggu, cuman dia tuh kayak pengen ditemenin, kata dia gitu. Dan sama asumsinya kayak aku, berarti oh dia tuh emang bener pengen ditemenin, cuman kenapa kok dia ngeganggu kita fokus kerja, dia ngeluarin suara lah, ketawa lah, kayak ngetawain atau gimana. Iya, dia nggak apa-apa, udah masuk kerja lagi aja, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Orang umumnya tuh terus bilang nggak apa-apa. Dan itu tuh semakin nunjukin di ruangan itu tuh kan ada tumpukan kardus tuh isinya ATK yang kertas rim-riman itu kan pasti HPS, ya? Iya, posisinya pasti kan berat ya, yang kertas sinar dunia itu, terus sama outner segala macam. Dan itu tuh jatuh Tiba-tiba. iya, di ruangan itu jatuh. 2 kardus itu kayak didorong gitu kan, dan di situ kita kaget dong, nggak ada angin, nggak ada apa, di situ tuh nggak ada sama sekali sirkulasi udara, nggak ada, tertutup banget kan. Aku tuh sama yang temanku kaget, mau masuk itu tuh aku ngerasa di situ tuh gelap, kayak apa gitu, kayak diselimuti apa gitu kan. Cuman aku tuh pengen tahu ini tuh jatuhnya kenapa. Pas aku nengok dari jauh, itu tuh nggak langsung masuk, kita nggak langsung benerin karena emang kita juga shock kan, diganggu terus. Kita jeda dulu 10 menitan, baru kita masuk ngebenerin itu. Nyampe ngangkatnya aja juga kita barengan sampai keberatan, kok bisa jatuh gitu. Posisinya itu tuh aman loh, kita udah benerin, dan yang benerinnya itu cowok, nggak mungkin kalau sananya asal doang gitu kan, disenggol juga nggak bakalan langsung jatuh karena posisinya berat banget kan, isinya juga. Terus kita angkat-angkat, beresin lagi. Nah di situ tuh masih ada, dia tuh kayak kalau ekspresinya ya yang aku rasain ya, nggak ngeliat, cuman aku bisa kayak ngerasain dia tuh ekspresinya gimana. Dia tuh kayak gini gitu kan, ekspresinya gini banget kan. Kataku, ini kenapa, jangan ganggu, kataku gitu, jangan ganggu lagi, kita lagi kerja. Aku ngomong sampai nggak dengar sih, cuman kayak nggak langsung ngomong gitu, cuman kayak di dalam hati gitu kan. Ini kenapa, kata temanku, kenapa jatuh ya? Dia ada, kataku gitu. Sampai kayak aku tuh kayak dari belakang tuh kayak langsung ngomong, dia ada. Maksudnya dia siapa? Dia, kataku. Aku nggak aku spontan ngomong gitu, cuman aku ngerasa aku yang ngomong, cuman kayak ada yang ngasih tahu gitu. Ada yang mengaruhi. Iya gitu. Dia ada. Aduh, merinding banget ini. Dia ada, kataku. Iya, dia siapa? Ya udah kita lanjut kerja lagi aja, nggak apa-apa. Nah, ya udah kita abaikan, dan sering itu dari hari ke hari itu tuh sering muncul kejadian aneh, terus kita diganggu apa segala macam dia munculin. Dan yang terakhir kejadian parah sebelum aku dimutasi ke Cikarang kan, karena posisinya kantornya tuh di Tangerang. Nah, pas bulan-bulan terakhir itu ngerasain ada beberapa makhluk tuh yang datang ke kantor satu. Nah, si makhluknya itu beda-beda yang datang. Yang penunggu di ruangan itu satu, emang si cewek itu. Nah, terus yang kedua itu cowok, tinggi, hitam. Tinggi banget itu cowoknya. Dan aku nggak ngelihat wujud jelasnya itu seperti apa, cuman kayak
Udah pokoknya aku tuh tahu dia tuh tinggi aja, tinggi, badannya tuh gede. Yang itu polosan. Yang kedua aku ngerasa sama cowok tapi dia bawa tongkat. Nggak tahu itu ya wujudnya gimana, cuman sama itu hitam banget. Nah terus yang ketiga itu wanita merah. Merah, rambutnya panjang 2 meter mungkin. Karena setiap kali briefing tuh dia nggak sering munculin di jam 7 pagi. Jam 7 posisinya briefing di luar sekitar 30 menit, dan aku ngeliat di ruangan itu dia tuh kayak aku ngelihatnya gini, ini kan benteng tembok ya. Ini di sini tuh komputer semua ngebaris, dan benteng tembok ini di sininya gudang. Dulu laboratorium cuman nggak kepake, cuman masih ditempatin anak-anak produksi buat pada tidur kan. Nah di situ aku tuh posisinya tuh emang berdirinya kayak gini kan, posisinya kayak gini. Di sini tuh buat masuk ke kantor segini mungkin. Terus aku ngelihat dari ujung mataku, dia tuh ada dari dia masuk dari benteng tembok ini nembus ke sini Ke komputer. iya, nembus. Itu tuh merah, rambutnya panjang banget, panjang sampai dia tuh jalannya tuh pelan. Cuman aku nggak ngeliat mukanya, aku ngeliat itu tuh merah. Kalau yang si putih ini yang di ruangan itu agak kecil, kalau yang si merah itu agak tinggi, dia rambutnya panjang banget kan. Kalau yang si merah mungkin selutut, kalau dia emang panjang banget. Aku ngeliat gini dari ujung mata, kalau aku sering ngeliat dari ujung mata tuh jelas banget. Nah terus datang dari posisi si cowok yang nggak ada tongkatnya itu, dia ada posisinya di pojok ada papan kan, di pojok ada papan, dan dia tuh coba masuk. Dari situ udah hilang. Oh berarti dia masuk. Ada 3. Dan yang keempat posisinya kepalanya aja, tapi cowok. Dia nggak berani masuk karena ada si cowok yang tinggi. Nggak berani masuk, cuman berani nongolin mukanya aja, kayak mungkin bisa dibilang segini ya, segini. Karena emang dia kepalanya aja, nggak ada badannya. Dia sering nongolin di lembar-lembar kertas karena ada tempelan kan. Ini kerjaan yang belum kelar, tempel gitu kan. Terus posisinya tuh dia di depan pintu aja, kayak nengok gini. Dia tuh emang gak ganggu, sampai kayak ada yang ngomong ke aku gak ganggu ya, cuman aku pengen lihat gitu. Gak tahu dia tuh yang dipengen lihat tuh di dalam ruangan itu, entah dia pengen lihat apa, siapa, dan pengen lihat apa aku nggak tahu, nggak ngerti kan. Aku nggak bisa komunikasi sama dia karena mungkin aku juga nggak punya kelebihan di situ. Cuman aku ngerasain kalau dia tuh nggak ganggu ya, cuman pengen lihat. Oke, nggak apa-apa. Aku dalam hati maksudnya oke, nggak apa-apa. Kayak ngebales, cuman mungkin nggak tahu sampai ke dia atau enggak ya. Oke, nggak apa-apa, tapi jangan ganggu kita ya. Kita lagi kerja, kita nggak ganggu kamu kok. Aku bilang gitu. Yang itu sering muncul yang kepalanya aja. Sampai dia, aku lihat mungkin yang dimunculin gini kepalanya aja. Terus temanku yang biasanya nggak pernah ngeliat, dia ngeliat juga. Oh itu ada cowok ya? Iya, udah biasa, jangan diliatin, kataku gitu. Dia nggak ganggu. Aku coba nenangin temanku, dia nggak ganggu kok.
tapi tetap dia sering banget dari jam 8 sampai jam 2 dia sering muncul, ada mungkin 3-4 kali sering munculin kepalanya aja, sampai aku lihat yang aku bener-bener shock itu dia ini kayak mungkin kayak hantu apa yang kepalanya aja, yang jantungnya aja sampai kelihatan copot gitu. Kuyang gitu. Iya seperti itu, cuman dia cowok, nggak lihat wujud mukanya apa, cuman dia tuh hitam banget kan, hitam, rambutnya gimbal. Aku pas dia, aku nggak ganggu ya, aku nggak takut ke dia yang kepalanya aja, karena udah biasa ngeliat kan. Nah yang paling aku takut si merah itu sama yang cowok hitam gede. Nah, aku tuh emang kayak ada tanda tanya loh, kenapa sih ini tuh pada muncul ya? Dalam hati sambil kerja ngomong gitu, mungkin mereka dengar apa kata hati aku, pikiran aku ngomong ya. Nah, pas keesokan harinya ada meeting Zoom, dan itu tuh banyakan di ruangan itu karena kita nggak pindah ruangan buat meeting, jadi seadanya di situ kan. Di sini laptop karena kita mencar dengan masing-masing bagian kan untuk presentasi. Nah yang di sini laptop yang di depan di tengah, si merah itu nunjukin lewat dan semua orang lihat. Semuanya Iya, semua orang ngeliat di kamera, itu jelas banget. Aku kira itu orang karena ada orang korporat ya yang ngebantuin buat data ini kan. Aku kira itu, ternyata yang orang korporat itu 2 orang sama pakai baju merah, cuman dia datangnya jam 10 baru datang. Kalau yang munculin tuh si merah, cuman dia nyamar, tapi tetap merah, tapi dia tampilannya beda, tetap merah. Dia lewat di belakangku. Aku ngerasa beda itu cuman karena emang terlalu fokus ke mau data presentasi ya, jadi nggak dihiraukan gitu. Pas ngelihat ada kamera on yang HP itu, ternyata bener ada dia lewat. Sampai bosku nggak percaya, yang tadinya nggak percaya itu ada, sampai dia shock. Berarti sempat kerekam kamera? Iya, aku kasih tahu yang munculin tuh bukan orang, kataku. Dia sampai shock, sampai nggak mau zoom lagi sama sekali itu. Sampai dia, saya males ya buat zoom. Kalau nggak nanti dimatiin aja kameranya, biar terdengar suara aja. Nggak apa-apa, jangan dinyalain kameranya. Dia karena mungkin parno, takutan. Kalau aku udah biasa kan, ya udah oke, nggak dinyalain. Nah di situ pas udah selesai meeting, nggak ada kejadian karena emang banyak orang kan. Malamnya aku mimpi yang orang tinggi itu datang, yang cewek itu juga datang ke mimpi aku, 2 orang. Jadi bahasanya yang aku tanggap ya, kenapa saya sering muncul? Karena saya mau minta tolong sama kamu. Tolong apa ya? Saya di sini nggak tahu harus gimana. Saya sering diganggu sama kamu. Di sini tuh saya nggak suka ya, orang-orangnya pada jorok. Maksud pada jorok gimana? Aku tuh kayak komunikasi gitu kan, tapi nggak tahu wujud maksudnya. Aku nggak berhadapan wujudnya, cuman kayak aku komunikasi nih di dalam pikiran aku gitu kan. Terus iya minta tolong. Di sini tuh orangnya pada jorok. Saya nggak ganggu kamu. Saya di sini cuman minta tolong buat ngasih tahu ke semua orang kalau di sini tuh saya nggak suka orang berbuat yang tidak. Aku di situ kayak mau ngomong lagi, tapi dia hilang. Ada beberapa pertanyaan yang aku pengen, maksud jangan jorok, maksud yang berbuat tidak tuh yang dimaksudnya itu berbuat apa dan siapa. Aku tuh mau nanya gitu, udah nggak ada. Terus datang yang si cewek itu, bukan yang putih. Saya juga gak ganggu ya, cuman saya minta ditemenin, saya nggak punya temen. Dia minta temenin sama aku. Oke, kalau sananya gitu, nanti saya temenin. Saya makan siang bakalan di ruangan itu. Akhirnya setiap makan siang, mau saya sendiri, mau saya sama teman, akhirnya di situ ditemenin setiap kali makan siang.
karena ada kursi kan, itu emang dikhususkan buat rest beer biasanya kan, tapi sering dipakai makan. Dan yang aku rasain pas makan siang di situ, dia tuh nggak sama sekali gak ganggu lagi. Dia tuh bener-bener pengen ditemenin bahwa wujudnya tuh aku tuh ada loh gitu. Udah berapa minggu kita makan di situ terus, dan akhirnya di dalam 1 bulan kan kita misal 1 bulan ada 5 minggu ya, 4 minggu kita makan di situ terus, dan yang 1 minggunya kita makan di luar, coba makan di luar lagi, coba pengen tahu dia ganggu nggak. Ternyata dia ganggu lagi. Dia tuh kayak, maksudnya kayak ke aku tuh kayak, ayo dong temenan sama aku gitu. Jadi setiap kali nggak ditemenin selalu ada gangguan. Iya. Jadi kita tuh kayak seolah kamu tuh harus makan di sini, makan siang. Kayak mungkin nggak tahu ya dia, aku nggak bisa ngelihat jelas. Mungkin dia pas ini meja, ini aku, ini temanku. Mungkin dia juga di sini makan. Tapi aku ngerasa dia tuh ada di depan kita gitu. Cuman nggak tahu aku dia wujudnya juga ikut makan bareng kita atau gimana. Cuman kita juga suka permisi, apa maaf ganggu atau gimana gitu. Cuma setiap kali kita keluar nggak ditemenin, pasti dia entah itu kayak tadi gordeng di gerak-gerakin, terus dia manggil, suara bisikan, terus dia ketawa. Itu yang terakhir kejadian itu aku nyampein yang mimpi aku ya ke bos aku. Nah di sini tuh dia nggak ganggu, cuman minta tolong untuk dibersihin gitu, jangan ada orang yang berbuat tidak kataku gitu. Dan bosku tuh dari perkataan aku tuh kayak iya percaya, tapi dia juga maksudnya apa gitu kan, yang dibuat tidak dan jadi, kotor itu tuh maksudnya besar, iya ya? Jadi pertanyaan besar. Nah dan malam berikutnya mimpi lagi, dia nunjukin kayak aku tuh ditarik di sini, di galon ini. Saya tidak suka ada orang yang jorok, yang dia tuh kayak memperjelas gitu ya, mainin alat vitalnya. Saya tidak suka ya di sini, ini di tempat ini saya tidak suka. Saya intinya ini tempat udah ternodai gitu kan posisinya. Aku sampai nggak bisa ngomong di situ tuh, kayak aku mau nanya tapi aku tuh kayak susah gini kan. Terus aku langsung bangun. Sampai besok kerjanya aku langsung berangkat pagi-pagi. Aku sampai berdiri depan galon itu. Maksudnya apa kataku? Di sini tempatnya, nggak mungkin. Aku sampai ngomong sendiri itu di ruangan, belum ada orang masuk kan. Biasanya kan masuk jam 7, kalau nggak jam 8. Aku sengaja masuk jam 6, pengen tahu. Maksudnya aku tuh kayak dibilang menantang, iya menantang gitu kan. Bisa ngerasain. Cuman kalau dirasukin dianya mau masuk tuh kayak aku nggak bisa. Aku ngerasa kalau ada sesuatu yang mau masuk kayak nguasain diri aku kayak nolak, kayak nggak bisa. Mau itu siapapun aku nggak bisa gitu. Kalau yang aku rasain di tempat itu. Cuman pas aku masuk sampai ngomong sendiri itu agak lama kan, 20 menit. Dan di situ hawanya langsung beda. Kayak dia tuh datang kan, karena posisinya nggak ada orang, aku juga mungkin agak takutnya kenapa-napa, takut nggak ada yang nolongin atau gimana. Karena masih pagi juga, pagi banget tuh jam 6. Aku posisinya keluar nyari aman, ngeredain, terus pintunya aku kunci lagi. Aku masuk jam 8. Di situ tuh bos aku tuh nanya terus sama aku. Aku nggak tahu ya itu mimpinya tuh kayak gitu. Aku nggak tahu itu detailnya gimana yang dimaksud si cowok ini. Nah dari situ mungkin kayak sempat kita di briefingin ya, anak-anak produksi ya, mungkin karena anak produksi kan masuknya ada yang shift 2 kan. Ya aku mikirnya jelek ke anak-anak produksi kan, karena cowok semua. Aku mikir apakah si A ya, apakah si B ya gitu. Kok sampai dia bilang kalau tempat ini tuh jorok gitu kan. Di briefingin terus sama bos aku, kalau yang malam ya mungkin rapi-rapi, bersih-bersih, jangan berbuat yang tidak gitu kan.
eh, ya cuman ya gitu kan. Terus keesokan harinya si hantu yang ini, yang kepalanya doang tetap muncul. Aku rasain karena udah biasa, bodo amat kataku gitu kan, karena udah biasa. Terus yang si putih apalagi udah biasa. Cuman aku paling takut sama yang hitam sama si merah itu yang rambutnya panjang. Aku juga ngerasa emang ya udah biarin, emang gak ganggu. Cuman aku ngerasa sendiri kayak takut gitu kan. Itu kejadiannya tuh pas bodo amat udah mau muncul dari sana sini itu kan, udah ya udah biarin. Saya juga udah terbiasa ini, udah ya udah bodo amat, kamu mau muncul di hadapan saya juga nggak apa-apa kataku gitu. Dan aku coba nantang, ya udah coba munculin sini kan. Tapi dia emang nggak muncul, cuman kayak nggak berani gitu kan, nggak berani munculin di depan banget gitu. Cuma rasa aja. Iya, rasa aja. Makin kesini udah ya, aku sering ngomong udah ya jangan ganggu, udah ya gitu. Nah, yang terakhir itu sampai ngikutin ke kosan. Itu berarti sudah pindah ke Cikarang? Belum? Belum, itu posisinya masih iya, posisi yang akhir-akhir ini kan, sampai dia ngikutin aku ke kosan. Terus besokannya kayak dia tuh ngikut aku kerja kan, ya udah ya jangan ngikutin, udah kamu di sini aja, jangan ngikut ke kosanku gitu. Karena aku ngerasa pas aku di kosan beda ya, dia kayak ada yang nemenin di kamar mandi, kayak dia ikut aku mandi apa segala macam, dia ikut masuk gitu kan. Ngerasa tuh di sini tuh emang nggak berat sih, dia emang nggak kayak gini ke aku, nggak, cuman kayak dia tuh tetap di belakangku. Aku ngerasa ini panas kesini. Aku ngomong udah ya sampai ke bawah tidur lagi, ngerasa dia tuh tidur juga di sebelahku, tidur. Dan yang ikut tidurnya tuh emang yang si putih, karena emang dia tuh ngikut pengen terus, ya? Iya ngikut terus, pengen ditemenin. Sehari doang itu dia ikut. Pas aku anterin lagi pulang ke ruangan itu, udah ya jangan ikut aku juga mau pindah, aku nggak ganggu ya, aku nggak ganggu kamu, terus kamu jangan ganggu aku, dan kamu jangan ganggu yang di sini lagi. Entah udahannya aku kalau udah pindah gitu kan. Aku sampai ngomong gitu itu sendiri pas aku makan di ruangan itu sendiri. Emang posisinya tuh aku ngomong gitu tuh sampai gemeter sampai aku ngerasa takut, aku ngerasa di sini merinding segala macam. Dia campur aduk. Aku berani ngomong gitu meskipun dia nggak ada wujudnya, cuman aku ngerasain kalau dia tuh ada gitu kan. Dia kayak ngejawab iya gitu. Udah cuman gitu. Dari situ aku prepare ke Cikarang. Iya, semua data diberesin, dipindahin gitu. Jadi kayak ada, mungkin pas udah di briefingin sama si bos itu, si tempat itu udah bersih. Jadi si cowok itu tuh aku ngerasa dia berterima kasih sama aku. Dia nggak munculin wujudnya, aku nggak ngeliat, cuman ngerasain kayak masuk gitu kan. Makasih ya, tempatnya udah bersih gitu. Dan di situ yang si merah itu balik lagi ke ruangan laboratorium, dan si cowoknya itu nggak tahu pergi kemana. Yang cowok tinggi itu dia sempat bilang makasih, dia keluar, nggak ada di ruangan itu, dan yang tersisa si putih tetap tinggal di situ. Dia nggak mau pindah-pindah pergi. Iya, tempatnya di situ. Dan yang si kepalanya aja tuh emang dia sering aja muncul, tapi dia nggak berani masuk sama sekali. Ngintip-ngintip. Iya, cuma ngintip-ngintip doang, dia nggak berani masuk ke dalam gitu kan. Dari situ pas aku terakhir si cowok yang kepalanya aja tuh sama, dia pergi juga dari situ. Kayak udah lega gitu kan, udah lega. Si cewek itu juga ya udah, dia udah bilang makasih udah nemenin gitu mungkin, tapi yang aku rasain gitu kan, makasih udah nemenin, atau iya sama-sama. Aku bilang jangan sampai ada yang ganggu, jangan sampai ada yang ganjal semua orang gitu, karena di sini niatnya kerja,
kita nggak ganggu kamu jangan ganggu aku, jangan ganggu mereka, aku ngomong gitu. Dan di situ tuh si Putih tuh ngilang, cuman ngilang dari semua yang aku rasain, ngilang semua. Yang ini juga udah ngilang duluan. Si Merah nggak tahu ini si Merah kelanjutannya dia ngeganggu siapa aku nggak tahu, cuman yang di kantor itu udah pada bersih redup semua kan. Yang si kakek tongkat, kalau si kakek tongkat itu emang dia udah pergi duluan. oh udah dulu. Iya kan dia juga takut sama yang tinggi, sama tinggi yang satunya nggak ada tongkat. Nah si Putih juga udah ngilang. Di situ aku kayak ngerasa, aku keluar dari situ aku lega. Iya udah lega. Udah dia juga udah bilang, yang tinggi udah bilang makasih, yang si Putih juga udah bilang makasih. Ya udah di situ aku kayak plong banget, lega banget pas keluar, udah bersih juga. Udah jadi kayak ya udah intinya aku nitip pesan aja sama yang masih di situ ke temanku, karena dia nggak pindah juga, jangan sampai tetap bersih ya ini tempat, jangan sampai dia muncul lagi karena gara-gara tempatnya kotor atau gimana, aku nggak tahu kotornya gimana. Yang penting tetap dijaga, kalaupun ada yang baru kasih tahu aja gitu, jangan sampai kita ngomong kotor juga ya. Udah dari situ aku pindah ke Cikarang. Dia juga, aku ngerasa dia nggak ngikutin aku. Nah itu sih yang satu pertanyaan terakhir mungkin. Iya. Setelah April pindah ke Cikarang, apa ada gangguan atau misalkan teman-teman yang di sana tuh cerita diganggu lagi nggak sih? Ada, sering muncul. Masih sering. Masih sering. Cuman aku udah nggak mau tahu nyari sebabnya apa kenapa ya. Karena ya udah baca-baca ini aja kursi atau selawatan atau gimana. Yang penting tetap bersih kitanya, tetap positif aja gitu. Jangan sampai terbawa arus dia ngeganggu kitanya kayak makin kerjanya nggak fokus apa gimana gitu. Masih sering. Maksudnya kalau aku kan pindah udah sekitar kesini udah 5 bulan ya. Sebulan terakhir pas udah kesini dia masih cerita. Cuman kalau sampai dari ke Cikarang enggak. Udah bersih, berarti nggak ada gangguan apapun. Nggak ada, ke aku nggak ada. Oke, balik cerita di luar nalar. Saya nggak berhenti merinding karena ada beberapa momen yang menurut saya narasumber kita tuh ngeluarin suara-suara yang beda dan tatapan mata tuh kayaknya beda juga. Tadi sempat cut beberapa kali dan ya alhamdulillah selesai juga. Terima kasih buat Kak April ya buat ceritanya. Mudah-mudahan pesan dari saya mungkin kebersihan itu penting, entah buat kita, entah buat makhluk yang bukan di luar kita lah, blok astral. Karena memang setan itu ya suka tempat-tempat seperti itu, dan ada juga yang marah. Dan satu lagi, masuk makhluk astral itu tidak tidak selalu ingin mengganggu kita. Mungkin ada juga yang hanya ya benar kata Kak Abdul tadi, yang cuma pengen ditemenin aja tanpa mengganggu. Ya balik lagi ke kitanya gimana cara menyikapinya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Push.